Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Mari kita lanjutkan kembali renungan harian Katolik kita. Tetap pada tema yang sama, yaitu di bulan Maria ini kita merenungkan devosi kepada Bunda Maria dalam terang Injil hari ini. Dan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Ada dalam tema utama yang sama, yaitu amanat perpisahan Yesus. Hal pokok yang ada di sana kita temukan ada 5 hal. Pokok yang pertama dari Injil hari ini adalah 1. Perintah baru Yesus. Kasihilah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Dan kasih yang tertinggi adalah kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Yesus menyebut para murid sebagai sahabat, bukan hamba, karena mereka tahu apa yang dilakukannya. Yang keempat, Allah memilih dan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Kasih sebagai dasar relasi umat Allah. Dari 5 hal pokok itu, yaitu yang pertama, perintah Yesus untuk mengasihi seorang akan yang lain seperti Ia mengasihi mereka. Dan ternyata kasih yang tertinggi itu adalah kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabatnya. Dan itulah yang menjadi dasar mengapa para murid tidak lagi disebut hamba tetapi sahabat, yaitu orang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Dan ternyata Yesuslah yang memilih dan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Dan kalau demikian, itulah dasar dari kasih dan relasi antar umat Allah. Dari pokok-pokok yang demikian itu, yang tertata secara urut itu, mari kita dalami kembali Marialis Cultus. Saya mencuplik Marialis Cultus artikel ke-20 yang berkaitan dengan Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian artikel 20 berbunyi. Maria akhirnya adalah perawan yang mempersembahkan persembahan. Maria akhirnya adalah perawan yang mempersembahkan persembahan. Kepada siapa? Kalau tidak kepada Sang Trinitas. Maka sekali lagi, devosi selalu berakhir pada sembah Trinitas, tidak pernah berakhir pada Maria sendiri. Maka gereja mengatakan demikian sebagai kelanjutannya. Gereja telah melihat hakikat keselamatan yang universal diwartakan karena Simeon yang menyambut dalam diri Sang Anak terang untuk menerima bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi Israel. Lukas bab 2 ayat 32. Mengakui dalam dirinya Sang Mesias, Juru Selamat semua orang. Gereja telah memahami rujukan kenabian tentang Sang Kristus. Fakta bahwa kata-kata Simeon yang menghubungkan dalam satu nubuat putra sebagai tanda pertentangan. Lukas bab 2 ayat 34. Dan sang ibu, yaitu perawan Maria, yang jiwanya akan ditusuk oleh pedang. Lukas 2:36. Menjadi kenyataan di Kalvari. Oleh karena itu, misteri keselamatan yang dalam berbagai aspek mengarahkan episode persembahan di Bait Allah kepada peristiwa penyelamatan di kayu salib. Singkatnya, Maria mempersembahkan Yesus di Bait Allah. Dipersembahkan kepada Allah.
Dan pada saat itulah Simeon datang dan menubuatkan bahwa anaknya, Sang Kristus itu, akan menjadi sumber perbantahan. Dan kembali Maria kemudian menerima nubuat bahwa jiwanya akan ditusuk oleh pedang. Dan Maria mempersembahkan itu bersama persembahan putranya. Maka sejak awal gereja melihat bahwa persatuan antara Bunda dan putranya dalam karya penebusan itu satu. Maria sejak kabar gembira, sejak persembahan Yesus di Bait Allah, sejak kemudian ada dalam karya-karya penebusan dan yang terakhir berdiri di bawah kayu salib. Pada doa-doa Pentakosta, maka Maria tak pernah terlupakan dalam sejarah Injil. Itulah yang menyebabkan gereja berseru persatuan antara Bunda dan Putra dalam karya penebusan ini mencapai klimaksnya di Kalvari, di mana Kristus mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna bagi Allah. Dan itu dilakukan bersama-sama dengan Maria, bukan? Dan di mana Maria berdiri di kaki salib, menderita bersama putranya yang tunggal. Di sana ia menyatukan dirinya dengan hati keibuan kepada kurbannya. Dan dengan penuh kasih menyetujui pengorbanan kurban itu yang telah ia lahirkan sendiri. Dan juga mempersembahkan kepada Bapa yang kekal. Saudara-saudaraku, mari kita petik 5 hal ini. Yang pertama, Marialis Kultus mengingatkan kita akan persembahan derita Maria kepada Allah. Melalui Simeon, bahwa pedang akan menusuk jiwanya. Yang kedua, Maria dipilih Allah untuk menjadi Bunda Sang Penebus, Bunda duka cita yang dengan hati keibuan kepada kurbannya, yaitu kurban Kristus, dan dengan penuh kasih menyetujui pengorbanan kurban ini yang telah ia lahirkan sendiri. Dan juga mempersembahkannya kepada Bapa yang kekal. Disinilah letak pengorbanan Maria yang tak pernah lepas dari Sang Kristus dan Sang Bapa dalam kasih dan terang Roh Kudus. Yang keempat, dalam hidup Maria kita temukan sahabat, bahkan Bunda, yang menyerahkan hidupnya sampai sehabis-habisnya untuk keselamatan umat manusia dalam persatuan dengan kurban Kristus putranya. Maria tak pernah sendirian melihat penderitaannya, tetapi ia selalu ada bersama dengan Sang Putra. Itulah kristologis. Maria dipilih Allah untuk menjadi rekan Sang Penebus, menjadi Bunda sukacita. Maka Maria kita pahami sebagai Bunda yang mentaati amanat Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita sampai wafat di salib dan mengangkat kita menjadi sahabatnya. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita supaya kita menghasilkan buah. Saudara-saudaraku, mari kita bersama Maria menemukan ketaatan, menemukan kurban kasih dalam hidup kita sehari-hari bersama Maria. Shalom.